Selamat siang teman-teman kelas 11. Pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai teladan para tokoh-tokoh yang terlibat di masa proklamasi. Ada 12 tokoh yang akan kita pelajari ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ada Pak Soekarno, karena Pak Soekarno ini yang paling berperan ya. Untuk lahir kemudian wafat ini silahkan nanti di setiap tokoh kalau ada nanti silahkan dipelajari sendiri. Nah, yang akan kita bahas itu adalah perannya Pak Soekarno hanya pas di masa proklamasi saja ya, karena yang kita bahas materinya adalah proklamasi. Sebagai bapak proklamator ya, karena Pak Soekarno yang membacakan proklamasi. Kemudian perannya Pak Soekarno juga yang menulis teks proklamasi ya, jadi tulisan tangan ya. Kalau yang pernah mendirikan PNI ini bukan pada masa reformasi ya, ini materi yang sebelumnya yaitu di zaman pergerakan nasional. Kemudian ini pada zaman Jepang itu yang mendirikan Putra dan Ketua PPKI. Tapi kalau untuk yang proklamasi sendiri sebagai bapak proklamator dan yang menulis teks proklamasi. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Hatta ya. Kalau di dalam proklamasi perannya Pak Hatta itu sebagai salah satu yang menandatangani teks proklamasi. Selain tadi yang salah satu yang menandatanganinya adalah Pak Soekarno. Kemudian dikenal sebagai pahlawan proklamator karena mendampingi Pak Soekarno dalam membacakan proklamasi. Kemudian yang berikutnya adalah Ahmad Soebardjo ya. Kalau dalam proklamasi perannya adalah menjaminkan nyawanya untuk terjadinya proklamasi atau tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok dan berperan dalam menyumbangkan paragraf 1 pada teks proklamasi. Jadi kalau kalian masih ingat penjelasan Ibu yang minggu lalu ya, Pak Ahmad Soebardjo inilah kan yang menjaminkan nyawanya untuk terjadinya proklamasi yang menyudahi udah jangan terjadi perdebatan lagi, saya jamin proklamasi ini akan terlaksana paling lambat besok. Nah, ini adalah perannya dari Pak Ahmad Soebardjo. Kemudian yang berikutnya adalah Soekarni Kartodirwiryo atau dikenal sebagai Soekarni gitu ya kalau di masa proklamasi. Nah, Soekarni ini perannya dalam proklamasi adalah sebagai pelopor penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia dan memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebaran berita proklamasi. Jadi Pak Soekarni ini termasuk golongan muda ya, dia yang menggagas gimana kalau Pak Soekarno Hatta ini diamankan ke Rengas Dengklok saja. Nah, itu adalah perannya dari Pak Soekarni. Kemudian yang mengusulkan teks proklamasi itu tidak usah semuanya ikut tanda tangan karena pada waktu itu rencananya yang hadir di situ akan ikut tanda tangan gitu. Terus Soekarni mengusulkan nggak usah semuanya, 2 orang saja yang dianggap wakil bangsa Indonesia, itu Soekarno dan Hatta. Kemudian Pak Soekarni ini juga yang membahas nanti kalau sudah proklamasi terus penyebaran beritanya bagaimana. Nah, itu yang menggagas untuk membahas strategi penyebaran berita proklamasi adalah Pak Soekarni. Kemudian Sayuti Melik. Nah, ini dulu kalau Ibu pas sekolah ya, itu yang paling Ibu ingat tuh justru Sayuti Melik ini ya, karena Sayuti Melik ini yang dipercaya untuk mengetik naskah proklamasi. Kemudian yang berikutnya BM Diah atau Burhanuddin Muhammadiyah. Nah, BM Diah ini adalah salah satu tokoh yang ikut menyaksikan proklamasi ya, perumusan teks proklamasi. Jadi ketika peristiwa proklamasi itu terjadi, BM Diah ini menyaksikan perumusan naskah proklamasi dan berperan dalam menyebarluaskan berita proklamasi atau singkatnya BM Diah ini adalah wartawan pada zaman peristiwa proklamasi. Kemudian Latif Hendraningrat ya. Nah, kalau
Latif ini adalah salah satu dari pasukan pengibar bendera ya. Yang satunya lagi nanti bernama Suhud ya. Suhud ini yang ikut mengibarkan bendera bersama Latif. Maaf Ibu, belum mendapatkan fotonya. Kemudian yang berikutnya adalah Suwiryo. Nah, Suwiryo ini adalah ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan pada waktu itu. Jadi beliau ini adalah wali kota Jakarta pada masa proklamasi 1945. Kemudian yang berikutnya adalah Muwardi. Nah, beliau ini berperan dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi. Jadi si keamanan ya pada waktu itu, yaitu Pak Muwardi. Kemudian Frans S. Mendur. Nah, Frans S. Mendur ini atau Frans Sumarto Mendur ini adalah berperan mengabadikan peristiwa penting proklamasi bersama teman-temannya waktu itu, teman-teman wartawan atau fotografer namanya Ipos ya. Jadi kita bisa menyaksikan foto-foto proklamasi itu berkat jasa-jasanya dari Pak Mendur ini. Jadi beliau yang mengabadikan foto-foto pada masa itu. Dan pada waktu itu ada cerita Mendur ini mengabadikan foto proklamasi, dan waktu itu negatifnya foto itu mau diambil oleh tentara Jepang. Nah, terus Mendur ini menyelamatkan negatifnya itu, disembunyikan, dan akhirnya aman dari tangan Jepang, dan akhirnya kita bisa menyaksikan foto-foto proklamasi berkat jasa dari Frans S. Mendur. Kemudian Evus dan Yusuf Ronodipuro. Nah, ini berperan penting dalam penyebaran berita proklamasi dalam penyiarannya di radio ya. Jadi pembawa acara gitu ya. Terus dia menyebarkan berita proklamasi melalui radio, sehingga berita proklamasi itu sangat cepat menyebar pada waktu itu. Kemudian Syahrudin ini juga seorang wartawan dari kantor Dome gitu ya, berani memasuki gedung siaran Radio Republik Indonesia untuk menyerahkan naskah proklamasi kepada bagian penyiaran. Nah teman-teman, ini adalah penjelasan terakhir materi proklamasi ya, mengenai tokoh-tokohnya. Semoga dapat membantu kalian untuk memperjelas materi KD reformasi. Terima kasih.